Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tegal beserta jajarannya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sebagai umatnya nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami banggakan, terutama anak-anakku, bahwa pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu sehingga anak-anak bisa melaksanakan kegiatan rutin, yaitu kegiatan belajar mengajar tatap muka yang kita dambakan selama ini. Karena situasi dan kondisi yang masih dalam keadaan pandemi, maka kegiatan belajar mengajar yang nantinya akan dilaksanakan secara tatap muka, hari ini kita melaksanakannya secara daring. Saya akan menerangkan tentang sejarah berdirinya Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tegal ini. Namun sebelum MTS Negeri 2 Tegal ini berdiri, tentunya ada sejarahnya. Yang pertama yaitu diawali pada periode yang namanya pra-MTS, yaitu antara tahun 1947 sampai 1950, di mana pada waktu itu para tokoh masyarakat di wilayah Kota Slawi, karena kebanyakan umat Islam di Kota Slawi adalah mayoritas beragama Islam, namun untuk jenjang pendidikan, terutama pendidikan yang berbasis agama Islam, itu belum ada. Maka para tokoh masyarakat ingin sekali memiliki wadah sendiri, madrasah. Maka pada waktu itu didirikanlah madrasah yang dinamai yaitu Al-Madrasatu Diniyah Islamiyah Asy-Syafi'iyah, yaitu yang bertepatan dengan tahun 1947, yang dipelopori oleh para ulama setempat di wilayah Slawi. Di antaranya yaitu Bapak Ki Haji Misbah, seorang ulama dari Slawi. Kemudian yang kedua Haji Adnan, seorang pengusaha angkutan dokar sekaligus petani kaya. Kemudian Umar Muksin, seorang pengusaha susu sapi keturunan dari Arab. Kemudian ada lagi Husin, seorang pengusaha kayu jati di Slawi. Kemudian Bapak Karnadi, seorang pengusaha mebeler di Slawi. Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya madrasah hanya bertahan sampai akhir tahun, yaitu di tahun 1947. Kemudian dilanjutkan lagi tahapan yang kedua. Seorang ulama tentunya akan berpikir tidak akan henti-hentinya berdakwah untuk memajukan Islam. Untuk itulah maka didirikan yaitu Madrasah Islamiyah atau MI sekitar tahun 1950, di mana pada waktu itu dibangun dari tanah wakaf seluas 1365 meter kubik dari tanah Bapak Haji Abdullah Ma'ad, yaitu seorang tokoh masyarakat Slawi. Adapun
Pemprakarsanya adalah Bapak Afandi Sobari, di mana pada waktu itu sekaligus beliau ditunjuk sebagai kepala dan wakil kepalanya adalah Bapak Nahrawi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu juga, maka pada tahun 1957 sampai 1965 maka didirikanlah PGA 4 tahun atau PGA swasta. Pendirian ini tentunya atas inisiatif dari Bapak Masruri, salah satu pengurus madrasah Islamiyah, bersama dengan Bapak Ahmad Sayuti, itu kalau tidak salah guru agama SLTP Slawi, dan Bapak Wahid Duri, kepala SMP Muhammadiyah Tegal. Maka dibukalah pendaftaran siswa baru pada tahun 1957 dengan Bapak Kepala Wahid Duri di bawah naungan Departemen Agama. Selanjutnya pada tahun 1965 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 39 tahun 65, PGAP swasta statusnya dinegrikan oleh pemerintah dan diresmikan, itu tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965, dan berubahlah namanya menjadi PGAN atau PGA Negeri 4 tahun dengan kepalanya yaitu Bapak Samsudin BA. Kemudian dari situ juga PGA Negeri 4 tahun yaitu tahun 1965 sampai 1979, di mana pada waktu itu tahun 1975 melalui surat edaran kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 November tahun 1975 terjadi pergantian kepala sekolah dari Bapak Samsudin ke Bapak Tamjid BA. Kemudian pada tahun 1979 keluar keputusan Menteri Agama nomor 16 tahun 78, yaitu yang berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1979, PGAN 4 tahun Slawi berubah fungsi menjadi MTS Negeri Slawi. Kemudian periode MTS Negeri Slawi tahun 1979 sampai tahun 2018 melalui surat Menteri Agama tertanggal 24 Februari tahun 1990, Bapak Haji Sucipto menjadi kepala MTSN Negeri Slawi menggantikan Bapak Tamjid BA yang dialihtugaskan menjadi kepala MTSN Ketanggungan Brebes. Kemudian pada tahun 1998 sampai 2002, Kepala MTSN Slawi adalah Dr. Andes Haji Ahmad Busairi menggantikan Bapak Sucipto. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2004, di mana Bapak Haji Afas menggantikan kepala yang sebelumnya, beliau menitik beratkan kepada Bapak dan Ibu guru supaya peningkatan disiplin guru dan karyawan lebih diutamakan, karena di sini merupakan pembentukan karakter ke masa depan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, disiplin, dan berakhlakul karimah. Kemudian berikutnya adalah periode Bapak Dr. Andes Haji Kamaluddin MM. Pada waktu itu beliau adalah Kepala MTS Negeri Babakan, kemudian dipercaya untuk merangkap jabatan sementara di MTS Negeri Slawi sambil menunggu kepala definitif yang baru. Kemudian periode yang selanjutnya yaitu periode Pak Kepala Dr. Andes Haji Syahruddin Hasibuan, yaitu tahun 2004 sampai 2010. Beliau memiliki moto
maju bersama tingkatkan mutu pendidikan madrasah, di mana kepemimpinan beliau itu sangat bagus sehingga perkembangan yang diharapkan oleh masyarakat di madrasah ini sungguh sangat luar biasa. Dan selanjutnya adalah periode Bapak Dr. Andes Haji Nur Hamid MPDI. Beliau di sini tahun 2010 sampai dengan 2015. Dari sinilah beliau membuka program, yaitu yang tadinya hanya membuka kelas reguler, beliau membuka kelas program full day school, diawali sampai 7 kelas, sehingga sampai saat ini alhamdulillah sangat baik, sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan akan selanjutnya lebih lancar lagi. Kemudian sampai hari ini dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Suaidi. Beliau juga termasuk kepala madrasah yang masih muda, berjiwa sosial yang tinggi, punya kepemimpinan yang bagus dan disiplin, sehingga madrasah kita lebih maju lagi. Dan untuk selanjutnya yaitu Pak Kepala Dr. Andes Haji Muntoyo. Beliau asli putra dari Tegal, tepatnya di wilayah Penusupan. Sampai hari ini beliau memimpin madrasah Negeri 2 Tegal atau yang kita kenal dengan MTSN Negeri 2 Tegal. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini MTS Negeri 2 Tegal perkembangannya sangat maju, sangat luas, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita banggakan, MTS Negeri 2 Tegal ke depan lebih baik dan lebih maju lagi. Itulah sekilas sejarah berdirinya MTS Negeri 2 Tegal. Kemudian yaitu tata tertib sekolah ramah anak atau yang kita kenal dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak, karena sekarang sudah eranya bahwa ada ketentuan dari pemerintah, ada ketentuan umum. Yang dimaksud dengan tata tertib adalah tata tertib Satuan Pendidikan Ramah Anak, yaitu peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa. Dan yang kedua, tata tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara, ya, sehingga dalam berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah kita atau di sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Dan selanjutnya yang ketiga, tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah yang meliputi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kemudian keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah. Itu pasal 1. Kemudian pasal 2, masuk dan pulang sekolah. Yang pertama, bel masuk dibunyikan pukul 6.45. Siswa hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Dan yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, siswa berdoa bersama dan diwajibkan membaca Al-Quran, juz 30 dan Asmaul Husna pada hari Jumat. Kemudian pasal 3, kegiatan sekolah. Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran
sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran olahraga untuk mengganti pakaian. Yang ketiga, siswa wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Dan yang keempat, siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima, siswa diperbolehkan menggunakan HP atau handphone pada waktu KBM apabila diinstruksikan guru mata pelajaran sebagai media belajar. 6. Siswa diperbolehkan membawa HP dan laptop yang berisi gambar atau video yang mendukung pembelajaran apabila diinstruksikan oleh guru mata pelajaran. Kemudian pasal 4 tentang perizinan. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua, boleh mengkonfirmasi melalui telepon atau melalui nomor WhatsApp wali kelas. Selanjutnya harus memberi surat keterangan tertulis dari orang tua atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih. Kemudian yang kedua, surat izin dari orang tua atau wali murid hanya berlaku 1 hari. Dan yang ketiga, surat izin harus disampaikan pada petugas piket harian sebelum jam pertama berakhir. Dan yang keempat, siswa yang meninggalkan pelajaran karena sesuatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru kelas dan guru piket atau guru PK disertai surat keterangan izin keluar lingkungan madrasah. Yang kelima, siswa diperbolehkan izin keluar sekolah untuk mengambil tugas atau barang yang tertinggal seizin guru mata pelajaran dan guru piket dengan didampingi oleh orang tua atau wali. Dan yang keenam, siswa yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit. Selebihnya dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit atau dipulangkan. Kemudian yang ketujuh, siswa yang izin meninggalkan lingkungan sekolah sebelum waktunya, baik karena sakit atau ada keperluan lain yang mendesak, harus memperoleh surat izin keluar dari guru PK dan mencatat pada buku kejadian di ruang PK. Kemudian pasal 5, yang pertama, siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan umum. Pertama, sopan, rapi, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan di madrasah. Yang kedua, seragam atas berwarna putih dan bawah berwarna biru dipakai pada hari Senin dan Selasa. Kemudian untuk yang ketiga, pakaian seragam batik dan bawah hitam dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Dan yang keempat, pakaian seragam muslimah atau koko dan bawah coklat digunakan pada hari Jumat. Yang kelima, pakaian seragam pramuka
dipakai pada hari Sabtu. Kemudian pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan. Yang B, ketentuan pakaian seragam putra. Pertama, celana panjang berwarna biru dilengkapi sabuk ikat pinggang berwarna hitam berlogo MTSN Negeri 2 Tegal, dan baju putih dilengkapi identitas sekolah dipasang di lengan sebelah kanan, sedangkan logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kiri, nama diletakkan di dada sebelah kanan. Dan yang kedua, seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan. Dan yang ketiga, celana panjang warna hitam dilengkapi sabuk atau ikat pinggang warna hitam berlogo MTSN Negeri 2 Tegal. Dan seragam batik dilengkapi identitas lokasi dengan kanan, dan identitas kelas dilengkapi di lengan kiri serta name tag atau papan nama di dada sebelah kanan. Yang keempat, memakai kaos dalam dan seragam dimasukkan ke dalam celana kecuali seragam batik dan koko. Yang kelima, model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Dan yang keenam, memakai sepatu berwarna hitam menyeluruh dan bertali sesuai dengan ketentuan sekolah, dengan kaos kaki putih pada hari Senin sampai Kamis dan kaos kaki berwarna hitam pada hari Jumat dan Sabtu. C. Ketentuan pakaian seragam putri. Yang pertama, rok warna biru dilengkapi sabuk atau ikat pinggang warna hitam berlogo MTSN 2 Tegal, dan berbaju warna putih dilengkapi identitas sekolah yang dipasang pada lengan sebelah kanan, logo OSIS dipasang pada saku, dan identitas kelas dipasang pada lengan kiri, name tag atau papan nama dipasang pada dada sebelah kanan. Dan yang kedua, seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan. Yang ketiga, potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah. Dan yang keempat, memakai kaos dalam dan seragam dimasukkan ke dalam rok kecuali dengan seragam muslimah coklat dan batik. Dan yang nomor 5, memakai jilbab seragam dari sekolah secara benar menutupi dada. Dan yang keenam, memakai sepatu hitam sesuai dengan ketentuan sekolah dan menggunakan kaos kaki berwarna putih pada hari Senin sampai Kamis dan kaos kaki hitam pada hari Jumat dan Sabtu. Yang D, pakaian olahraga. 1. Untuk pelajaran olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan dari madrasah. Dan yang kedua, untuk pelajaran olahraga pada jam pertama, siswa atau siswi diperbolehkan memakai kaos olahraga langsung dari rumah. Dan yang ketiga, sepatu, kaos kaki, dan jilbab menyesuaikan peraturan yang ada kecuali seizin guru olahraga. Dan yang ketiga, ruang ganti siswa putra di toilet dan siswa putri di kamar ganti pakaian putri. Dan yang keempat, setelah kegiatan olahraga, seragam dan sepatu wajib diganti kembali sesuai dengan peraturan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pasal 6, rambut, kuku, make up, dan aksesoris.
Siswa putra, 1. Rambut dipotong dengan rapi. Dan yang kedua, kuku dipotong pendek dan dibersihkan. Yang ketiga, memakai aksesoris sewajarnya seperti jam tangan. B. Siswa putri, 1. Merapikan dan mengikat rambut sedemikian rupa sehingga tidak menjulur keluar jilbab. Yang kedua, berdandan dan memakai perhiasan atau aksesoris sewajarnya. Yang ketiga, jilbab dipanjangkan sampai menutup dada. Dan yang keempat, kuku dipotong pendek dan putih bersih. Pasal 7, keagamaan atau ketakwaan, keamanan, ketertiban, kerapian, keteladanan, kekeluargaan, keramahan, pendidikan, kebersihan, keindahan, atau yang kita kenal dengan 10K. 1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga keamanan atau ketakwaan, keamanan, ketertiban, kerapian, keteladanan, kekeluargaan, keramahan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan atau 10K. Yang kedua, tim keagamaan atau ketakwaan, keamanan, ketertiban, kerapian, keteladanan, kekeluargaan, keramahan, kesehatan, kebersihan, keindahan, bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas. Yang ketiga, siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah. Dan yang keempat, siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah yang organik dan anorganik yang sudah disediakan oleh madrasah. Dan yang kelima, siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah. Dan yang keenam, siswa membeli jajan atau minuman di area sekolah atau kantin sekolah. Tentunya pada saat istirahat atau di saat jam pelajaran sudah selesai. Dan pasal 8, etika pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, siswa hendaknya 1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu. Diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman. Dan yang kedua, menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan. Yang ketiga, menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama dimanapun berada. Dan yang keempat, pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pasal 9, berjamaah di masjid secara berjamaah. Dan yang kedua, siswa yang berhalangan mencatatkan diri pada petugas kelas dan tetap di kelas. Pasal 10, tentang kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain. 1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib atau kepramukaan dan 1 kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya untuk kelas 7 dan kelas 8. 2. Siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah. 3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan siswa disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua atau wali murid. Pasal 11, tentang penilaian atau evaluasi. Pertama, siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian atau penilaian harian, penilaian tengah semester,
penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. 2. Melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan ulangan atau evaluasi, yaitu melunasi administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah. 3. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran, kecuali dengan alasan sakit. 4. Siswa yang hasil ulangan hariannya tidak tuntas atau di bawah KKM wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti remedi atau perbaikan. Yang kelima, setiap siswa kelas 7 dan kelas 8 wajib mempunyai nilai ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas. Bab 2, pasal 12, upacara bendera. 1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, dengan rapi, dengan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin guru piket. Yang kedua, setiap siswa wajib menjadi petugas. Setiap kelas wajib menjadi petugas upacara, yaitu setiap hari Senin secara bergantian. Bab 3, pasal 13, tentang organisasi siswa. 1. Organisasi siswa yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah OSIS. Dan yang kedua, setiap kelas mempunyai perwakilan kelas. Yang keempat, bab 4, tata tertib siswa. Urainya 1. Kelakuan. Di sini 1.1, siswa mengikuti proses KBM dengan tertib, yaitu di kelas atau di luar sekolah atau outdoor learning. Poin penghargaannya adalah 5. Kemudian bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan. Poin penghargaannya adalah 5. Kemudian berikutnya, membawa film atau gambar yang baik dan sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Poinnya adalah 20. Kemudian kalau keluar dari lingkungan sekolah harus seizin guru kelas dan guru piket, itu poinnya 10. Kemudian selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada kepala madrasah, kepada guru, kepada pegawai, kepada tamu madrasah dan sesama siswa, poinnya 5. Dan selama berada di sekolah, meminimalisir perkelahian, tawuran, baik secara langsung maupun tidak langsung, poinnya 5. Kemudian berkata jujur kepada teman, kepada guru, dan seluruh warga sekolah, poinnya 5. Bersikap santun kepada guru dan warga sekolah, poinnya 5. Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah, nilainya 5. Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya, poinnya 5. Saya ulangi, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya, poinnya 20. Kemudian menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya, poinnya 5. Selama pelaksanaan penilaian harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester, siswa bersikap jujur, poinnya 5. Menjaga alma mater atau nama baik sekolah, poinnya juga 5. Selama menghindari atau mengkonsumsi dan memperjual belikan obat-obatan terlarang, ya. Jadi menghindari atau mengkonsumsi
memperjualbelikan obat-obat terlarang, poinnya 5. Merawat tanaman, buah-buahan, dan melestarikan tanaman tersebut di lingkungan sekolah, poinnya 10. Kemudian tentang kerajinan, siswa datang tepat waktu sesuai dengan jadwal masuk sekolah, poinnya 5. Membawa surat izin jika tidak masuk, poinnya 10. Kemudian tata tertib ya, atau tertib dalam mengikuti KPM, poinnya 5. Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu dikerjakan dengan baik, maka poinnya adalah keluar kelas setelah mendapat izin guru, poinnya 5. Siswa menjadi petugas upacara hari Senin sesuai jadwal, poinnya 10. Siswa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid Dar As-Salam sesuai dengan jadwal, maka poinnya 10. Siswi yang berhalangan sholat zuhur berjamaah tetap berada di kelas, poinnya 10. Yang ketiga adalah kerapian. Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan, poinnya 10. Berpakaian rapi dan bersih, poinnya 10. Memakai sepatu warna hitam, bertali hitam, dan berkaos kaki yang sesuai, poinnya 10. Bersepatu olahraga pada jam olahraga, poinnya 10. Siswa putri berjilbab menggunakan jilbab yang sesuai dengan ketentuan sekolah kecuali pada saat olahraga, poinnya juga 10. Kemudian kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, maka dihargai atau kena poin 20. Petugas piket menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya, nilainya 10. Wajah selalu segar selama berada di sekolah, poinnya 10. Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, nilainya 30. Aturan tambahan, saat memasuki gerbang sekolah, setiap siswa wajib turun dari sepeda dan melepas jaket untuk mengecek kelengkapan seragam. 2. Sepeda harap diparkir dengan rapi pada tempat parkir siswa dan dikunci. 3. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan. 4. Siswa yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan penghargaan. 5. Poin penghargaan berlaku 1 tahun pelajaran dan skor poin penghargaan akan kembali 0 saat tahun pelajaran baru. 6. Siswa yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat zuhur berjamaah akan mendapatkan pembinaan. Dan bab 5, penghargaan. Bagi siswa yang mentaati tata tertib dari sekolah, maka 1 akan mendapatkan penghargaan. 2. Jika siswa melanggar tata tertib, maka akan mendapatkan pembinaan sampai menunjukkan perubahan. Kemudian fase atau tahapan penghargaan, yaitu ada kategori disiplin sekolah ramah anak, kategori rentang dan jumlah disiplin SRA, kemudian tindak lanjut. Yang pertama, poin penghargaan sedang, yaitu 5 sampai 199. Poin penghargaannya sampai 5 sampai 199. Tindak lanjutnya apa? Ucapan terima kasih pada saat upacara bendera. Kedua, poin penghargaan baik, yaitu nilainya 200, rentang 200 sampai 249. Tindak lanjutnya piagam penghargaan. Kemudian poin penghargaan baik sekali, yaitu rentang jumlah disiplin SRA 250 sampai 340. Tindak lanjutnya adalah piagam penghargaan dan hadiah. Keterangannya, hitungan akumulasi poin penghargaan
berlaku untuk masa 2 semester atau 1 tahun. Hitungan akumulasi poin penghargaan setelah melampaui atau melewati 1 tahun atau berganti tahun pelajaran, maka poin penghargaan kembali 0. Kemudian penghargaan prestasi akademik atau non-akademik. Bentuk penghargaannya, kriterianya, dan poin penghargaannya. Yang pertama, prestasi akademik dan non-akademik. Di antaranya membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi, atau pagelaran. A. Kalau tingkat nasional, poinnya 100. Kalau sampai tingkat provinsi 75, kalau sampai tingkat kabupaten 50, kalau hanya tingkat kecamatan 25 poinnya. Kemudian mengikuti lomba sebagai peserta tapi tidak juara, maka poinnya 10. Kemudian mengikuti pelatihan LDK MS, poinnya 15. Kemudian diangkat menjadi ketua OSIS, poinnya 25. Kemudian kalau diangkat menjadi pengurus OSIS, poinnya 20. Tidak pernah alfa, ya, berangkat terus, maka poinnya 25. Kemudian tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut, poinnya 25. Kemudian mampu menunjukkan catatan pelajaran dengan lengkap dalam waktu yang telah ditentukan, poinnya 25. Penutup, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.